Kembali lagi bersama aku Ilham Saputra di channel ini, channel yang family friendly. Tentu tidak. Jadi kali ini aku pengen bahas tentang step by step kuliah di FK. Gimana sih pembelajaran dan sebagainya. Karena kan banyak orang-orang di luar sana atau camaba gemes, asik gemes yang bertanya-tanya, bang gimana sih belajar di FK itu bang, sulit nggak bang, bisa hangout nggak bang, ada waktu untuk main-main nggak, dan sebagainya, blang 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 bla 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 bla. So kali ini aku akan menjelaskan dari awal. Yang pertama itu adalah jadwal kuliah. Jadwal kuliah di FK itu berbeda dengan fakultas lain karena kita seperti sekolah pada umumnya, pergi pagi pulang sore. Kalau pergi pagi pulang pagi itu namanya kurela pergi. Kita itu jadwalnya padat dari pagi sampai sore, tapi ada waktu libur itu Sabtu dan Minggu. Nah, dari pagi sampai sore itu kita belajar tentang berbagai hal, baik itu penyakit, dasar-dasar fisiologi dan sebagainya. Tapi itu juga tergantung dari kebijakan universitas masing-masing. Ada yang masuk setengah 8, pulang jam 5. Bahkan kadang-kadang kita itu bisa pulang jam 6, bahkan malam. Kenapa kok bisa ya? Karena dosennya pada waktu tertentu dia berhalangan hadir sehingga digantikan ke jadwal yang lain di mana dia bisa gitu. Padat sih memang. Makanya itu orang banyak bilang gini, bang anak FK kok sombong-sombong sih, bang anak FK kok gitu sih, bang anak FK kok nggak mau hangout. Ya bukan nggak mau, jadwalnya nggak cocok aja gitu. Ibaratnya kalau nggak cocok kan untuk apa bersama? Ya udah gitu. Jadi memang intinya jadwal kita itu padat. Tapi tergantung orang lagi ya. Kalau aku pribadi masih bisa sih hangout, jalan-jalan dan mana-mana aja. Contohnya buat video ini gitu kan. Balik lagi ke orangnya, apakah dia bisa produktif atau tidak. Yang kedua adalah sistem pembelajaran. Nah ini yang berbeda. Perlu digarisbawahi ialah di FK kita belajar per blok. Di blok mantan nggak dong? Tidak. Maksudnya ialah kedokteran itu kan banyak bidangnya tuh, banyak yang dibahas seperti dermatomuskuloskeletal, gastro, paru, jantung dan sebagainya. Maka dari itu untuk memudahkan kita diberi blok. Nah satu blok itu kita mempelajari satu blok aja, khusus satu bagian aja, misalkan blok jantung, kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Jadi kita belajar itu aja selama satu blok. Satu blok itu biasanya berjalan 1 bulan sampai 2 bulan tergantung kepadatan dari materi itu. Misalkan yang lama nih contohnya dermatomuskuloskeletal. Berarti ada dermato, ada kulit, ada muskulo dan ada tulang skeletal. Jadi makanya agak lama tergantung univ lagi ya, karena semua balik ke kebijakan masing-masing universitas gitu. Nah, biasanya dalam satu semester itu ada 3 sampai 4 blok. Dalam 8 semester kita biasanya itu mencapai 22 sampai 24 blok, tergantung univ lagi ya gitu. Yang ketiga adalah SGD, Small Group Discussion, atau tempat lain biasa menyebutnya itu tutorial. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi kan dalam satu blok kita ada biasanya 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, biasanya ada 3 case yang dikasih di tiap SGD atau tiap tutorial. Nah, kita harus diskusi dengan teman satu kelompok untuk membicarakan case itu. Jadi kita belajar melalui kasus. Dalam satu kelompok itu biasanya terdiri dari kalau di tempat aku itu 8 sampai 12 orang, tergantung tempat lain lagi ya gitu. Jadi dia itu ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama kita membahas tentang yang kita ketahui secara prior knowledge. Nah, pertemuan kedua kita mempresentasikan sesuai dari jurnal dan textbook yang valid gitu. Jadi biasanya itu pertemuan 1, jadi contohnya itu pertemuan 1 itu hari Senin, pertemuan 2 itu hari Kamis gitu. Jadi ada selangnya gitu. Nah, dalam SGD itu kita dituntut untuk menulis logbook gitu. Tempat aku ada logbook ya, mungkin tempat lain nggak ada. Jadi logbook itu ialah hal-hal yang kita pelajari selama case itu gitu, case-nya. Yang keempat adalah praktikum. Praktikum di FK itu banyak karena kita ada anatomi, kita ada patologi klinik, kita ada histologi dan sebagainya. Jadi praktikum itu di tiap blok itu ada 4 sampai 5 praktikum tergantung materi yang disuguhkan. Misalkan di blok kardiovaskular itu ada praktikum fisiologi, ada praktikum anatomi dan sebagainya. Jadi memang
praktikum itu adalah hal yang wajib di kedokteran. Yang kelima adalah KKD, keterampilan klinis dasar, atau orang lain menyebutnya itu skills lab. Nah, maksudnya apa? Jadi kan kita sebagai dokter itu kan pasti belajar tentang gimana untuk memeriksa pasien, pemeriksaan fisik, memakai stetoskop yang benar dan sebagainya. Nah, di KKD inilah kita belajar gitu, gimana cara berkomunikasi dengan pasien. Biasanya itu ada pasien bohongan untuk kita belajar gitu. Nah, KKD ini sendiri itu memang sangat penting aku rasa ya, karena ini akan menyangkut ke OSCE nanti gitu. Yang keenam adalah OSCE. Nah, OSCE ini adalah Objective Structure Clinical Examination. Maksudnya ialah itu adalah ujian kita seperti menjadi dokter gitu. Kita berkomunikasi atau analisis dengan pasien bohongan ya gitu, untuk belajar keterampilan yang telah kita pelajari di KKD atau di skills lab gitu. Jadi OSCE ini adalah ujian nantinya gitu. Yang ketujuh adalah ujian FK itu banyak sekali. Nah, di FK itu untuk pelajaran blok kita nggak mengenal yang namanya ujian akhir semester atau ujian tengah semester, karena di blok itu kita ujian di pertengahan blok dan di akhir blok. Kami menyebutnya biasanya mid test dan final blok. Berarti kalau dihitung dalam satu semester ada 3 blok, berarti ada 6 ujian. 3 mid test, 3 final blok. Belum termasuk ujian praktikum, belum lagi ujian OSCE, belum lagi ujian SGD gitu. Nah, berbicara masalah ujian, jadi setiap pembelajaran ada ujiannya. Kuliah, kalau yang kuliah ujiannya adalah mid test dan final block. Praktikum ada ujian praktikum. KKD ada ujian OSCE. Dan untuk SGD ada ujian SGD. Nah, menariknya SGD ini sendiri itu di tempat lain beda ya. Kalau di tempat lain biasanya itu mereka di akhir semester dikasih kasus-kasus yang udah dipelajari SGD dipresentasikan ulang per orang. Nah, tapi kalau di tempat aku sendiri itu di tiap pertemuan kedua di SGD itu kita akan ujian tulis dan diawasi oleh dosennya yang mengarahkan SGD tadi gitu. Makanya kita di FK itu dalam satu semester bisa ujian sampai 8-10 kali bahkan lebih gitu. Berat memang, udah pilihan gitu. Nah, setelah kita selesai nih dari kuliah, praktikum, OSCE, KKD, SGD dan sebagainya sampai 8 semester, setelah itu kita akan koas. Seperti namanya, koas adalah co-assistant, di mana kita menjadi asisten dari dokter atau supervisor di rumah sakit. Nah, biasa koas itu berlangsung selama 2 tahun. Dan di koas itu kita berpindah-pindah stase bedah, stase penyakit dalam, dan seterusnya sampai menyelesaikan semua stase itu. Nah, di koas itu adalah tempat kita di mana dapat mengaplikasikan hal yang kita dapat di perkuliahan selama 4 tahun itu. Jadi, di koas kita aplikasikan semuanya. Kita belajar tentang mendiagnosa, anamnesis, berkomunikasi efektif, dan sebagainya. Sehingga membentuk kita menjadi pribadi atau dokter yang baik dan mandiri, sigap, tangkas, dan sebagainya lah gitu. Terus terakhir, UKMPPD atau lebih enaknya disebut dengan ujian negara untuk standarisasi dokter. Karena untuk mendapat gelar dokter kita membutuhkan ujian itu. Baik itu swasta maupun negeri pada akhirnya akan bersama di ujian itu. Nah, kalau lulus kita menjadi dokter, kalau nggak lulus kita ujian kembali di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya. Internship. Nah, internship adalah suatu kegiatan magang di rumah sakit di mana kita telah mendapatkan gelar dokter, di mana kita telah mandiri dan bisa menegakkan diagnosa tanpa bantuan orang lain dengan kemampuan yang telah kita miliki gitu. Makanya kuliah FK ini sangat panjang. Total kalau dihitung sampai internship itu ada 7 tahun ya. Biasanya untuk kuliah itu 3,5 sampai 4 tahun. Untuk koas 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dan untuk internship itu setahun. Total 7 tahun. Lama memang. Tapi ya bagaimana lagi, itu adalah konsekuensi kita dan kita udah sepakat dengan hal yang kita jalani gitu. Jadi kita harus tetap stick on the plan gitu, tetap harus fokus menyelesaikan semuanya sampai selesai. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya untuk belajar gitu. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini.
Jika kalian ada pertanyaan tentang kedokteran, tentang kuliah, boleh komen di bawah. Nanti akan aku jawab. Dan kita akan berdiskusi bareng. Untuk camaba-camaba yang nanti yang masuk, tetap semangat, jangan putus asa, tetap stick on the plan, jadilah dokter yang baik, dan buatlah citra dokter ini menjadi baik di mata masyarakat. Jadi itu saja yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman semua supaya ditonton. Oke, peace out.